Alkisah. Di kerajaan Daha Kediri, Jawa Timur, hiduplah seorang brahmana yang bernama Empu Sidimantra. Ia dikenal dengan kesaktiannya yang mandraguna. Oleh karena itu, Betara Guru memberikan hadiah emas dan permata kepada Sidimantra karena kesaktiannya yang mandraguna. Aku sangat kagum dengan kesaktianmu. Akan kuberikan kamu harta, emas, dan permata. Terima kasih, Betara. Ia juga memiliki seorang istri yang cantik jelita dan seorang putra yang gagah dan tampan bernama Manik Angkeran. Kehidupan keluarga mereka sangatlah tenang dan bahagia. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama, karena saat anak sematawayangnya beranjak remaja, Manik Angkeran memiliki sifat tak terpuji, yaitu gemar berjudi dan sambung ayam. Ia selalu mempertaruhkan harta kekayaan orang tuanya dan berhutang kepada orang lain ketika kalah berjudi. Hal inilah yang membuat Empu Sidimantra dan istrinya merasa resah, karena hampir setiap hari orang-orang mendatangi rumahnya untuk menagih hutang putranya. Pada suatu sore, dikarenakan tak bisa melunasi hutang-hutangnya, Manik Angkeran meminta pertolongan kepada ayahnya agar dapat berbuat sesuatu. Ada apa, anakku? Apa yang sudah terjadi denganmu? Aku dikejar-kejar orang, Bu. Ayah tahu, pasti kau berjudi lagi ya? Iya, Ayah. Aku berjudi dan tidak sanggup membayar taruhannya. Tolong aku, Ayah. Ia ingin membunuhku. Aku takut. Tolong aku. Tak berapa lama kemudian, datanglah seorang pemuda membawa golok. Mereka berteriak-teriak di depan rumah, menyuruh Manik Angkeran keluar. Hai Manik, keluarlah dan bayar hutangmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Manik Angkeran pun semakin ketakutan. Tenang, Sementara tenang itu, wahai anak muda. dengan tenangnya, Empu Percayalah, Sidimantra segera saya akan menemui membayar semua para pemuda hutang-hutang yang anakku. berdiri di depan Tapi rumahnya. berilah saya waktu 3 hari untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu. Baiklah Empu, kami akan kemari 3 hari lagi menagih janji Empu. Lalu, Empu Sidimantra berniat melakukan puasa dan bertapa serta memohon bantuan para dewa. Istriku, izinkanlah suamimu ini pergi ke Gunung Agung untuk bertapa dan menemui Naga Basuki. Doakanlah agar ia bisa membantuku untuk membayar semua hutang-hutang anak kita. Baiklah, suamiku. Semoga Tuhan memberkatimu di sepanjang jalan. Keesokan harinya, berangkatlah Empu Sidimantra itu ke kawah Gunung Agung. Kemudian, berangkat Empu Sidimantra. Ia melewati hutan-hutan lebat dengan penuh rintangan. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah ia di tempat tersebut. Ia pun duduk bersila sambil membunyikan lonceng saktinya. Seraya mulutnya komat kamit menyebut nama Naga Basuki. Tak berapa lama kemudian, naga itu pun keluar dari tempat persembunyiannya. Hai Kisana, kamu siapa? Ada apa kamu memanggilku? Saya Empu Sidimantra dari tanah Jambu Riba. Maksud kedatangan saya ke sini untuk meminta bantuanmu, Naga. Naga Basuki Apa yang bisa kubantu? menguatkan tubuh. Wahai Kisana, Seketika itu pula, emas dan berlian pun berhamburan. Terima kasih, Naga. Kau sudah bersedia membantu hamba. baiklah. Manik, anakku, ini uang untukmu untuk membayar semua hutang-hutangmu. Gunakanlah dengan baik. Baik, Ayah. Ayah, aku meminta tolong untuk kedua kalinya untuk membayar hutangku. Maaf anakku, dengan berat hati aku menolaknya. Hei Manik, ayahmu itu mendapatkan uang emas dari seekor naga yang berasal dari kawah Gunung Agung. Naga itu akan keluar dengan suara genta yang dimiliki oleh ayahmu. Apakah itu benar? Jika benar, aku akan pulang dan mengambil genta itu. Lalu, Manik dengan nekat mencuri genta ayahnya. Sudah mendapatkan genta itu,
Manik Angkeran pun mengetahui agar bisa sampai ke sana. Dan akhirnya ia pun sampai pada kawah Gunung Agung. Manik Angkeran kemudian membunyikan genta itu. Dan bukan main takutnya. Apa yang bisa kubantu, wahai anak muda? Aku disuruh ayahku untuk meminta sebagian dari emasmu. Akan kuberikan harta benda yang kau minta, tapi kamu harus berjanji untuk tidak berjudi lagi. Ingat, semua itu ada hukum karmanya. Baiklah naga. Manik Angkeran sangat terpesona Itu melihat adalah berlian intan, sangat besar. kepingan Sebaiknya emas aku dan potong permata ekornya di dan depannya. mengambil berlian besar itu. Naga Basuki melihat jejak kaki dari Manik Angkeran, lalu menjilatinya dengan lidah sakti yang ia miliki. Seketika Manik Angkeran berubah menjadi abu. Dengan mendengar kematian dari anaknya itu, kesedihan hati seorang Sidi Mantra pun tak dapat terkatakan. Naga, tolong kembalikanlah anakku. Akan kuhidupkan kembali anakmu, asalkan kamu memulihkan ekorku. Dan dengan kesaktiannya itu, Sidi Mantra bisa memulihkan kembali ekor naga Basuki. Ekormu sudah kupulihkan. Sekarang hidupkanlah kembali anakku. Ayah, aku minta maaf. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ayah sudah memaafkanmu, nak. Tapi kita tidak bisa hidup bersama lagi. Kau harus mulai hidup sendiri. Kemudian, Sidi Mantra membuat garis dengan tongkat saktinya. Lalu garis yang dibuat oleh Sidi Mantra mengeluarkan air. Air yang dikeluarkan semakin banyak dan menjadi lautan. Lautan ini berubah menjadi selat yang memisahkan antara Bali dan Jawa. Audio Visual. Audio Visual.